Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 yang menjadi perikop Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada pagi hari ini, ada satu kesaksian dari hambamu, yaitu ada seseorang yang berbicara kepada hambamu bahwa hambamu tidak boleh sembarangan untuk memberitakan firman Tuhan, karena hambamu tidak mempunyai pendidikan ataupun latar belakang belajar akan Alkitab. Tetapi perasaan hambamu tidak bisa untuk berhenti belajar akan firman Tuhan dan memberitakannya untuk siapapun yang mau mendengarkan YouTube hambamu pada saat ini. Tetapi hambamu juga merenungkan apa yang hamba dengar daripada orang itu ialah hamba boleh melihat bagaimana Tuhan mengajarkan. Di sini tidak ada tertulis bahwa baru bisa kita memberitakan firman Tuhan kalau kita adalah seorang pendeta. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, firman Tuhan mengatakan Dia mengatakan baru bisa melayani, baru bisa memberkati orang lain kalau itu dia berpendidikan pendeta, dia berstatus pendeta. Tetapi firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah, Tuhan berfirman untuk kita, janganlah gelisah hatimu untuk memberitakan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Karena kalau kita mempunyai sesuatu perasaan yang ingin menyatakan kebenaran akan firman Tuhan, dengan catatan kita mempunyai Roh Kudus yang akan diutus untuk kita. Dan Roh Kudus itu tidak memilih siapapun orangnya, baik itu orangnya adalah pendeta ataupun tidak pendeta, kita boleh menerimanya. Maka dengan itu, saudaraku terkasih, pada saat ini hambamu banyak-banyak beribu-ribu maaf kepada siapapun yang mendengarkan YouTube hambamu pada saat ini. Hambamu bukan berarti karena hambamu menyombongkan diri untuk memberitakan firman Tuhan ini, tetapi ini adalah tuntutan hidup hambamu, ini adalah perintah Tuhan kepada hambamu, karena hambamu mempunyai perasaan, hambamu harus memberitakannya kepada siapapun yang mau untuk sama-sama belajar pada saat ini. Hambamu adalah seorang yang belajar pada saat ini. Hambamu tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa, dan hambamu tidak sekolah. Tetapi puji Tuhan, hambamu tidak akan gelisah dan tidak akan gentar, karena Tuhan sudah menjanjikan kepada hambamu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dengan itu saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada saat ini, jika kita mempunyai perasaan yang setidaknya membuat kita ingin melakukan sesuatu yang menyatakan firman Tuhan di dalam dunia ini,
maka hendaklah kita tetap maju dan tetaplah kita beritakan firman itu. Karena kita tidak usah memikirkan bahwa kita tidak sekolah ataupun apa. Yang penting ketika kita membicarakannya, yaitu adalah Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, Roh Kudus yang memampukan untuk kita berbicara, Roh Kudus yang memberikannya kepada kita di dalam. Oleh Roh Kudus itu yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, itulah yang menjadi suatu kekuatan hambamu pada saat ini. Hambamu tidak akan mundur untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Karena apa? Karena hamba percaya jika Roh Kudus berkenan di dalam kehidupan hambamu, maka hambamu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika hambamu berkata-kata, maka kata-kata hambamu itu adalah yang memang benar-benar berasal daripada Tuhan. Ketika hambamu menyatakan bagaimana firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, maka pada saat ini hamba boleh menguatkan siapapun kita yang ingin memberitakan firman Tuhan pada saat ini, walaupun kita bukan seorang pendeta. Janganlah kita takut dan janganlah kita gentar dan janganlah kita berhenti untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Dan hendaklah kita tetap meminta pertolongan Tuhan agar kita yang memberitakan firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh kita menyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa kita memberitakan firman Tuhan? Untuk apa kita menyatakan firman Tuhan tapi kalau kita tidak melakukannya? Karena tidak mustahil di dalam kehidupan ini, dan tidak menjamin, seorang pendeta pun tidak menjamin kalau ia berbuat baik. Nah, maka dengan itu pada saat ini biarlah kita hendaknya merendahkan diri kita kepada Tuhan senantiasa, agar kita boleh memberitakan firman Tuhan tetapi kita juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi gelisah dan akan menjadi gentar. Karena Tuhan Allah kita Yesus Kristus itu akan memberikan kita Roh Kudus sehingga kita mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.